para negarawan ini akan bersatu kok. Akan bersatu siapapun, karena mereka menyadari bahwa ini adalah kontestasi gitu. Kontestasi ini ada pemenangnya nanti, ada yang terpilih. Jangan sampai hanya menilai sedikit, lalu kita juga ikut-ikutan tidak suka. Padahal ini adalah, ya beginilah dinamika berpolitik. Mereka yang menerima nih, masyarakat yang menerima sesuatu dalam artian transaksi politik tadi. Bentuknya tidak hanya uang, Bu, ya? Iya, bisa benda, dan material dan sebagainya. Ada ukuran tertentu. Itu juga akan kena pidana. Kita kenal cebong dan kampret. Iya. Ya kan, karena pilihan politik yang membabi buta. Kebencian yang membuncah membuat kita akhirnya terpecah pada kelompok-kelompok yang saling menghujat. Kalimantan Selatan, Bu, kira-kira menghadapi situasi Pilpres dan Pileg, apakah peristiwa atau kegaduhan politik di ruang-ruang publik maya itu bisa kembali terjadi? Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin. Kali ini saya akan berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Andi Tenri Sompa. Teman saya, sahabat saya. Ibu, terima kasih nih udah hadir di studio podcast kami di Radar Banjarmasin. Terima kasih, Ibu? Bung Toto. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Toto. Beliau saya bikin janji. Ini 1 minggu sebelumnya ini berapa kali muter-muter waktu. Alhamdulillah beliau udah berkenan. Sorry, mohon maaf. Luar biasa. Karena memang tahapan sudah mulai, proses berjalan dan memang beliau lagi sibuk-sibuknya nih, Bu. Bicara soal sibuk-sibuknya dan bicara soal tahapan. Sejauh ini sudah sampai mana proses tahapan pemilu di Kalimantan Selatan ini, Bu? Iya, hari ini kita nunggu nih perbaikan bakal calon di proses perbaikan berkas, Bu, ya? Iya, pencermatan daftar calon sementara, bakal calon DPD dan DPR provinsi. Jadi juga ya. Sampai jangan sampai pukul 23.59 kami tunggu di kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu juga di kabupaten kota. Bung Toto, harapannya bahwa mereka yang masih TMS kemarin ada 124 orang dari 785 orang bakal calon untuk pileg ya. Kalau untuk DPD-nya sudah clear semua. Sudah clear semua, 9 orang sudah clear semua. Setelah mereka dinyatakan memenuhi syarat, lalu kemudian rencananya diumumkan, Bu, ya. Ada kesempatan bagi masyarakat untuk mencermati siapa sih nanti wakil rakyat saya yang akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan. Ada, Bu, ya? Iya, ada waktu 1 minggu insya Allah. Ada waktu 1 minggu, ya. Untuk masa sanggah, namanya masa sanggah, silakan masyarakat memberikan masukan ya setelah kita umumkan. Masukan-masukan terkait dengan para calon yang sudah ditetapkan dan kemudian oleh partai politik sudah dipilih orang-orangnya gitu, termasuk nomor urutnya gitu ya. Kalau ada yang memberikan masukan, informasi terkait para calon ini nyampaikannya ke ada hotline atau WA? Ada masukan dan juga termasuk ke partai politiknya ya. Utamanya sih begini, masukan itu ke KPU juga, tetapi terkait dengan syarat administrasinya gitu. Misalnya ada orang ini sebenarnya secara pendidikannya tidak sesuai dengan yang tercantum gitu, itu bisa digunakan. Atau mungkin yang tiba-tiba kok sebelumnya nggak pernah mengikuti proses pendidikan kok bisa masuk gitu jasa palsu gitu, Bu, ya. Karena memang ada beberapa kasus dulu yang sebelumnya pernah terjadi kan tersandung kasus jasa palsu. Iya, ada itu juga. Kemudian juga terkait dengan kelengkapan administrasi, misalnya dia double nih, dia juga caleg di daerah lain provinsi misalnya, itu juga memungkinkan untuk beri masukan oleh masyarakat. Ini sebenarnya ditunggu juga partisipasi publik untuk mencermati, jangan sampai nanti ketika KPU sudah melakukan proses pencermatan, DCT-nya sudah ditetapkan dan kemudian mereka siap untuk menjadi bagian dalam proses ini, kok tiba-tiba baru disoal, Bu, ya, nggak bisa kembali balik ke belakang, Bu, ya. Karena secara administratif sudah terpenuhi persyaratannya. Administrasinya sudah terpenuhi dan sudah diumumkan, kemudian sudah ada masa sanggah, sudah semuanya sudah dan sudah ditetapkan menjadi calon tetap, daftar calon tetap. Nah, ini yang agak susah karena berhubungan dengan kita cetak suara, cetak kertas suara. Iya, betul juga, Bu, ya, karena nanti fotonya dia, namanya dia dan segala macam. Betul. Bu, Kalimantan Selatan selama ini kan dikenal cukup kondusif, ya. Masyarakatnya tidak begitu gaduh dengan politik, Bu, ya. Bagaimana Ibu mencermati untuk pemilu 2024 nanti?
berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika Pilpres Bu ya, terjadi polarisasi. Nah ini sekarang kan jadi satu nih, Pileg, Pilpresnya kan. Ya, betul. Apakah nanti kemudian masyarakat kita juga cukup cukup santun, kemudian dari satu sisi juga literasi dan partisipasinya juga bagus kira-kira Bu? Atau malah justru masyarakat kita menjadi bagian dari penyebar informasi yang cukup masif ini Bu, yang penuh dengan disinformasi politik ini? Ya, Bung Toto, sebenarnya dengan data yang menunjukkan bahwa masyarakat kita berada pada hampir 60%, 58,58% khususnya di Kalimantan Selatan, dan ini juga nasional juga seperti itu. Datanya bahwa Gen Z dan pemilih milenial ini menempati posisi yang luar biasa banyak, 1,7 juta jiwa di Kalimantan Selatan. Ini akan sangat penting mengedukasi mereka melalui media sosial. Media sosial, karena mereka kan melek internet. Iya, melek internet, tapi belum tentu secara literasi memahami. Itu. Ya, oleh karena itu, kalau secara umum sih masyarakat Kalimantan Selatan selama ini alhamdulillah kondusif gitu ya. Partisipasi kita kan selama ini selalu tinggi gitu. Lebih dari 70%. Tetapi, 70% Bu ya angkanya? Iya. Target kita sih 75. Iya, cukup bagus tuh sebenarnya. Ya, untuk angka bagaimana partisipasi publik dalam semua perhelatan ini, pemilu ini dengan angka 70 tuh cukup bagus tuh sebenarnya ya. Iya, sangat bagus. Cuman kita kan lagi-lagi harus tetap mitigasi. Alhamdulillah kalau bisa 80% kan? Iya. Alhamdulillah kalau bisa 80% dengan kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus dalam artian masyarakat datang ke TPS ini benar-benar memilih orang-orang yang sudah, atau partai-partai yang sudah mereka tracking lebih awal. Atau mereka calon-calon presiden yang mereka sudah tracking lebih awal. Ibu, kita pernah terpolarisasi berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita kenal cebong dan kampret. Iya. Ya kan, karena pilihan politik yang membabi buta. Kebencian yang membuncah membuat kita akhirnya terpecah pada kelompok-kelompok yang saling menghujat. Kalimantan Selatan, Bu, kira-kira menghadapi situasi Pilpres dan Pileg, apakah peristiwa atau kegaduhan politik di ruang-ruang publik maya itu bisa kembali terjadi? Gimana berkira? Sebenarnya itu kan oknum ya yang melakukan hal itu. Kalau Kalimantan Selatan sejauh ini sih tidak terlalu terlihat Bu ya? Iya, tidak terlalu terlihat. Tetapi apapun itu kita harus mitigasi lah. Kita harus tetap berupaya untuk jangan sampai kondisi-kondisi itu bisa terjadi lagi atau lebih buruk dari itu. Kita tahu bahwa pemilu kali ini kan pemilu yang belum pernah ya dilaksanakan yang serentak seperti ini, dan pemilihan presiden ini biasanya euforianya agak berbeda, pelebelan terhadap orang-orang calon-calon itu sebisa mungkin kita hindari. Oleh karena itu kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan Cyber Polri ya, agar bisa situasi-situasi yang mengedukasi masyarakat melalui konten-konten negatif, memberikan penamaan kepada para calon yang tidak bagus itu bisa dihindari supaya tidak ini menular ke semua daerah. Kemarin kan sampai kemana-mana itu masih sangat melekat di otak kita gitu. Harapannya pemilu kali ini tidak terjadi karena kita lihat setelah itu kan bersatu padu. Nah, sementara kita ini sudah mereka yang bertarung udah menjadi bagian dalam satu kelompok kelompok bersama Bu ya. Ini bahwa kok masih terpecah dengan karena mereka sudah negarawan gitu ya. Negarawan sudah berpikir tidak lagi berpikir untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tapi bagaimana berpikir kepentingan nasional, kepentingan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga harus berpikir seperti itu. Nah, ini dia Bu ya. Ini pembelajaran moral nih sebenarnya. Ngapain kita gaduh, kita ribut, terpecah belah ketika orang yang kita pilih yang dulunya menjadi rivalitas politik di atas menjadi orang yang saling bersinergi karena mereka sadar bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok pemimpin di negara ini yang harus menunjukkan menjadi itu contoh. Jadi contoh. Nah ini tadi mestinya Bu ya, masyarakat juga jangan sampai terlalu baper kali Bu ya. Terpancing untuk ikut gontok-gontokan bahkan keluarga karena pilihan yang berbeda, lalu mereka juga terpecah. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Karena kita tahu pada akhirnya para negarawan ini akan bersatu kok. Akan bersatu siapapun. Karena mereka menyadari bahwa ini adalah kontestasi gitu. Kontestasi ini ada pemenangnya nanti. Ada yang terpilih. Dan ketika ada yang terpilih itu mereka saling support. Itu komitmen yang harus mereka lakukan. Dan kita sebagai masyarakat
Jangan sampai hanya menilai sedikit, lalu kita juga ikut-ikutan tidak suka. Padahal ini adalah, ya beginilah dinamika berpolitik. Ketika mereka bersanding ya, bertanding, mereka menjadi lawan politik, tetapi ketika selesai pertarungan itu, kontestasi selesai, mereka akan bersatu lagi. Saya menarik dari perkataan Ibu bahwa mereka adalah negarawan yang memberikan contoh. Masyarakat justru sebaliknya menilai mereka memberikan contoh yang tidak baik. Seolah-olah mereka tetap menjadi rivalitas yang abadi. Padahal dalam konteks bernegara yang baik bahwa kontestasi itu hanya sesaat. Ya. Kan pelebelan cebok yang dulu ya, pelebelan cebong dan kampret itu kan bukan mereka yang melebeli diri. Betul, ya. Siapa yang mau memberikan label kepada kepala negara kita dengan label yang menurut saya tidak elok gitu. Iya. Tapi kenapa ya publik kok sepertinya malah terbawa perasaan yang begitu dalam sampai kemudian menjadikan ini sebagai sebuah rivalitas hidup mati. Ini media Bung Toto juga ikut terus-menerus menggaungkan gaung ini yang kemudian memberikan pencitraan. Nah, ini juga yang kami harapkan bahwa media juga membantu kami, membantu kontestan politik kita untuk tidak diberi label atau diberikan nomenklatur penamaan yang tidak baik lah, karena ini akan menjadi sejarah hidup dan semua negara membaca dan melihat lalu juga akhirnya kita memberikan justifikasi pada pemimpin negara kita yang kurang bagus. Ini akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Saya sepakat dengan Ibu bahwa kita harus belajar untuk bijak, bahwa setiap perhelatan 5 tahunan ini bukan menjadi ajang untuk saling menjatuhkan, apalagi memfitnah gitu ya. Jangan terbawa sentimen politik yang membabi buta nih. Betul. Fanatisme buta, kebencian yang luar biasa membuncah lalu kita nggak sejalan, kamu pilih merah, pilih kuning, pilih biru, hijau. Kamu nggak sejalan. Gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, oke Bu. Nah, bicara soal politik kemudian kaitannya dengan para pemilih pemula tadi Bu ya. Saya melihat tradisi yang selalu terjadi setiap perhelatan politik, yaitu politik transaksional. Di 2024 Bu, adakah kemungkinan bahwa penyadaran dan kesadaran politik kita itu semakin membaik sehingga mereka sadar pemilih ini adalah kedaulatan di tangan rakyat. Mereka yang menentukan berdasarkan pilihan hati nurani mereka, bukan orang lain, bukan caleg, bukan pilpres, bukan parpol dengan iming-imingnya. Gimana Ibu memandangnya? Gini, masyarakat harus tahu hari ini pemilu hari ini selain pengawas juga kita sudah bekerja sama dengan semua stakeholder yang mumpuni untuk mengawasi dan melakukan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan peserta pemilu juga masyarakat terkait dengan pemilu, dan ini yang harus ditahu oleh masyarakat bahwa mereka yang menerima nih, masyarakat yang menerima sesuatu dalam artian transaksi politik tadi, bentuknya tidak hanya uang Bu ya? Iya, bisa benda, dan material dan sebagainya. Ada ukuran tertentu, itu juga akan kena pidana, pemberi dan penerima. Bahkan Bawaslu itu bisa mendiskualifikasi calon. Nah, ini nanti Bung Toto bisa mengundang Bawaslu untuk bisa memberikan penjelasan, pencerahan terkait bagaimana masyarakat yang menerima itu kemudian bisa dipidanakan. Jadi hati-hati. Kalau dulu mungkin belum kencang-kencang gitu ya. Hari ini dicoba melakukan itu sebagai salah satu bentuk efek jerah. Jadi 2024 menjadi salah satu titik tonggak untuk menunjukkan dalam proses demokrasi kita aturan main itu menjadi hal yang sangat mutlak. Termasuk aturan bahwa tidak boleh memberi, tidak boleh menerima. Ini memang ranahnya Bawaslu. Tetapi dalam langkah mitigasi ada peran KPU juga untuk mengedukasi. Betul. Makanya kami mengingatkan anytime ada kegiatan-kegiatan yang itu mensosialisasikan, menyampaikan, selalu kami ingatkan. Partai politik utamanya sebagai benar-benar usernya atau benar-benar peserta pemilu yang akan berlaga di tahun pemilu 2024 ini, kami mohon juga untuk bisa, karena memang tugas utama dari partai politik adalah rekrutmen politik dan juga sosialisasi politik, pendidikan politik ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu melalui partai politik, termasuk bagaimana agregasi kepentingan mereka, artikulasi kepentingan mereka ke masyarakat. Partai politik harus betul-betul nih melakukan hal itu, minimal ke kader-kader mereka, lalu kader-kader melakukan itu kepada seluruh masyarakat, karena kan pemilihnya masyarakat ini. Nah, jadi harapan kami KPU menjadi sosialisator utama dalam proses pemilu ini, utamanya terkait dengan money politik.
Karena kan peserta pemilunya dari partai politik juga. Betul. Kalau menyampaikan kepada calon-calonnya agar tidak melakukan hal itu dengan ketentuan ada undang-undang yang sudah mengatur bahwa mereka yang memberi dan menerima ini akan kena pidana dan bahkan akan diskualifikasi. Kan sayang kalau seandainya sudah berjuang panjang terus diskualifikasi gitu. Oke. Dan gegap gempita partai politik, peserta pemilu, caleg, pilpres dan juga masyarakat ini kan kegaduhannya juga terasa sampai dunia maya, Bu. Iya. Terjadi kekacauan informasi, disinformasi, hoax dan lain sebagainya. Bu, gimana Bu nih KPU melihat dan bagaimana caranya agar jangan sampai nanti proses politik ini tidak meninggalkan bekas-bekas yang menyakitkan seperti pengalaman lalu dalam ruang-ruang publik maya ini? Kalau kami KPU sih mulai dari KPU RI ya sudah berusaha untuk melakukan mitigasi terhadap kondisi-kondisi itu, yaitu tadi dengan bekerja sama dengan bahkan ber-MOU. Kami sendiri ini dengan Polda dengan Danrem akan melakukan PKS ya, turunan dari MOU yang dilakukan oleh KPU RI, dan inilah salah satu bentuk mitigasi yang dilakukan oleh KPU agar cyber tadi, kemudian buzzer, kemudian macam-macam. Cyber truck, buzzer, ya kan, bot-bot yang robotik-robotik itu. Akun-akun palsu yang itu hoax dan segala macam menyebarkan hoax itu kalau bisa disisir habis gitu, dibersihkan. Karena itu kan otomatis itu akan merugikan. Tapi kuncinya sebenarnya kan di masyarakat sendiri Bu ya, dengan literasi yang baik, nalar kritis yang bisa membentengi bagaimana mereka bisa memilih dan memilah Bu ya, agar nanti nggak menjadi bagian dalam proses kekacauan politik ini tadi. Ya, jadi harus semua pihak gitu. Jadi masyarakat juga kita edukasi agar tidak gampang atau tidak mudah terprovokasi. Pihak cyber juga bekerja jangan sampai berulang-ulang, karena manusia ini ketika disuguhi macam-macam secara visualisasi media ini exposure-nya terpapar gampang sekali teradopsi secara sadar tidak sadar gitu. Otaknya terkooptasi dengan informasi yang ada. Itu. Dan manipulatif cenderung. Betul. Oke Bu, saya masih merasa ada keprihatinan sebagai seorang sebagai seorang jurnalis. Yang menjadi keprihatinan saya adalah bagaimana kemudian bahkan media sendiri ya, ini media mainstream loh ya, belum lagi bicara tentang bagaimana orang yang mengambil peran menjadi oportunis politik menimbulkan kegaduhan, cyberstroke, kemudian buzzer dan segala macam. Tapi sebagai seorang media saya melihat bahwa kenapa ya kemudian kita ini dengan latar belakang macam-macam dan masing-masing ini setiap kali pemilu itu kembali berulang polanya, terpolarisasi. Dulu kita kenal cebong dan kampret, ya. Kemudian ada merah, kuning, hijau, biru dan segala macam istilah yang macam-macam gitu. Kemudian caleg dan segala macam. Bisa nggak sih Bu? Ini ada tanggung jawab berat secara moral karena kan hidup kita saat ini, pemilu kita saat ini tidak untuk mengambil kemenangan saat ini saja, tapi jauh ke depan nanti untuk masa depan bangsa. Gimana Bu nih KPU mengambil peran dan tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan kesadaran, mindset, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas ini bahwa ini agenda sesaat yang dampaknya luar biasa ke depan. Betul. Jangan mengambil pemahaman bahwa karena politik lalu terpecah belah yang tidak sejalan lalu dianggap musuh, ya kan? Rasanya cebong kampret ini walaupun sedikit mulai perlahan di momen politik kembali muncul. Ibu di gimana Ibu? Tapi kan faktanya hari ini mereka bersatu gitu kan? Nah itu dia kan Bu, publik yang di bawah ini grassroots ini berantemnya di atas karena kepentingan kembali. Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat bahwa apa yang terjadi selama ini jangan kemudian kita menelan bulat-bulat, kita ada ya kalau dibahasakan, kalau saya sih ingin mengatakan oknum-oknum yang punya kepentingan kemudian mempolarisasi masyarakat harus benar-benar ini gunanya media ini loh, mengedukasi masyarakat. Media sendiri saya amati sebagai pelaku media, saya juga menilai udah masuk dalam ranahnya itu juga, mereka ikut bertarung juga. Nah, kita kan sudah buat konsorsium kemarin ya. Mudah-mudahan konsorsium itu khusus di Kalimantan Selatan itu berpengaruh hebat, mampu membantu kami untuk mengedukasi masyarakat. Tidak ada lagi biarkanlah mereka yang bertarung itu memberikan label nomenklatur terhadap frame mereka masing-masing. Tapi tolong media yang begitu-begitu tidak usah dipublikasikan. Ya meskipun kami sadar bahwa ya media juga perlu hidup gitu ya, dengan ada tagline yang menarik itu kemudian memancing untuk masyarakat membaca. Tetapi saya tidak tahu cara media untuk mengemas supaya itu tetap menarik dan juga mengedukasi masyarakat.
Kalau hari ini kalau kemarin-kemarin masih ada yang seperti itu, harapannya pemilu kali ini jangan deh, pemilu kita ini luar biasa berat. Ibu optimis nggak di pemilu kita kali ini? Pertama, ada peningkatan partisipasi publik, ada kesadaran yang lebih tinggi, kemudian legitimasinya lebih menguat, serta akan lebih bermartabat, berintegritas, serta lebih transparan menurut Ibu? Bismillah, saya optimis. Ya, kita pasti semua tuh memiliki keyakinan, tetapi dalam pandangan Ibu ini sebagai penyelenggara dan juga dengan background Ibu sebelumnya sebagai akademisi. Pertama, saya ada di sini di Kalimantan Selatan ya, otomatis berjuang sekuat tenaga, dan kami berkomitmen, kami berlima ya yang komisioner terpilih itu berkomitmen sangat setiap saat kami saling mengingatkan itu berkomitmen kuat untuk benar-benar menjaga legitimasi pemilu, menjaga integritas pemilu. Kemudian secara nasional juga kita lihat pemimpin nasional kita di KPU RI juga adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa menurut saya hari ini, dan komposisi yang sangat kuat, dan mudah-mudahan ini bisa menjamin pelaksanaan pemilu yang legitimate dan tentunya bermartabat gitu. Selain itu khusus untuk kita di Kalsel, saya lihat juga banyak stakeholder ya, media juga demikian baiknya. Di awal kita tahapan, media sudah melakukan konsorsium, dan ini saya pikir suatu hal yang positif bagi penyelenggaraan pemilu, dan mudah-mudahan kita khusus di Kalimantan Selatan ini bisa memberikan citra positif yang kemudian menjadi contoh bagi wilayah lain. Iya, harapannya seperti itu Bu ya. Iya. Ya tetap ada riak-riak itu yang namanya dinamika pastinya ada, tetapi harapannya bahwa dinamika itu dapat kita kelola dengan baik, yang kemudian itu menjadi edukasi yang baik juga buat masyarakat. Kurang-kurang itu mesti ada, tetapi bagaimana kita bekerja tidak melihat memperbaiki yang kurang tadi, evaluasi. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa kalau evaluasi terus kapan ininya ya, itulah kehidupan gitu. Betul. Kita selalu mencari format ideal terbaik untuk kita, itu dinamika. Gitu. Oke, Bu, Kalimantan Selatan dalam pandangan Ibu mencermati demografisnya dengan latar belakang sukunya, kemudian budayanya, agamanya, kelompoknya, golongan. Cukup kondusif nggak Bu menghadapi situasi politik yang sepertinya kita amati dinamikanya semakin beruncing karena sudah mulai mengarah pada deadline pengumuman siapa nanti yang akan jadi capres-cawapres, kemudian bagaimana dinamika politik di tingkat pusat juga berimbas kepada daerah. Ataukah malah sebaliknya, masyarakat kita ini ternyata tidak memiliki kepedulian sama sekali dengan politik, dengan kegaduhan. Bagi mereka yang penting besok saya masih bisa makan, hari ini saya bekerja, ketika dicoblos dikasih uang. Pandangan Ibu gimana nih Bu? Lagi-lagi saya jujur, Kalimantan Selatan ini adalah wilayah yang sangat kondusif menurut saya. Pasti saya sepakat dengan itu. Kondusif, masyarakatnya juga ya memang ada beberapa yang ingin mengatakan bahwa kurang peduli, tetapi justru bukan kurang peduli sebenarnya. Tidak mau memberi andil terhadap kegaduhan. Tidak mau memberi andil terhadap kegaduhan. Peduli, sangat peduli, tetapi kalau dianggap kepeduliannya itu justru membuat kegaduhan dan merugikan banyak pihak, lebih baik berdiam. Gitu. Dan ini tinggal kita edukasi. Dan saya lihat hari ini dengan banyak perkembangan, kalau kemarin-kemarin kan pers juga tidak mau bersatu padu gitu ya. Kemudian juga sekarang ini pengusaha-pengusaha juga bersatu padu dengan adanya Kadin kemarin melakukan deklarasi damai. Ini juga suatu hal yang positif menurut saya. Kemudian banyak pihak nih yang akan melakukan deklarasi damai gitu. Saya selalu mengatakan ini jangan menjadi kita ucapkan saja deklarasinya, kita ucapkan saja ikrarnya. Dengan komitmen nyata, tetapi harus terimplementasikan sampai tanggal 14, dan kemudian kita menjaga pelaksanaan tahapan pemilu ini sampai di hari H, sampai pelantikan, dan kita mendukung siapa yang terpilih gitu. Saya berharap bahwa pemilu kali ini akan berbeda. Memang kita juga melakukan pemilu yang berbeda. Di seluruh dunia juga belum pernah melakukan ini. Euforianya otomatis akan sangat jauh lebih kuat. Tetapi lagi-lagi kita harus bisa mampu memitigasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai akan menghambat. Jadi ya benar saja kita optimis, tapi tetap juga harus mempersiapkan situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun harus kita antisipasi. Oke, Bu, setiap 5 tahun negara harus menyiapkan anggaran yang sangat besar sekali untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia.
keputusan politik secara konsensus nasional sudah memutuskan pilkada dilaksanakan serentak, pilpres, pileg dilaksanakan secara serentak dengan harapan bisa meminimalisir anggaran. Tetapi ternyata juga tetap besar gitu. Kenapa sih begitu besar sih Bu? Setiap kali perhelatan politik itu. Nah, ini Ibu bingung juga jawabnya. Di mana sih anggaran yang paling besar itu? Harus kita ke RI ini supaya bisa tahu situasi ini. Tapi biasanya kalau dalam semua proses tahapan ini Bu, yang paling banyak tersedot anggaran itu apakah pengadaan logistik atau operasionalnya atau prosesnya itu sendiri Bu? Semua masing-masing ya, masing-masing bagian itu menggunakan anggaran yang otomatis harga kan semakin hari bertambah juga, itu berdampak. Tidak bisa kita bandingkan pemilu 2004 dengan sekarang 2024, 20 tahun lalu loh. 20 tahun lalu ini banyak hal yang berubah, otomatis harga juga berubah. Kemudian sudah diupayakan untuk seminimal mungkin untuk pembiayaan. Tapi kan kita ini memang wilayah kita luas, cakupan kita luas. Kemudian kita berusaha untuk meningkatkan semakin hari meningkatkan kualitas pemilu. Nah, peningkatan kualitas pemilu ini tidak sekedar isinya saja, dia harus serta-merta juga dengan kualitas. Ketika kita meningkatkan kualitas individu penyelenggara, itu tidak kosongan gitu loh. Itu semua ada dampak kos yang harus dibiayai. Misalnya kita melakukan BIMTEK, itu pun BIMTEK itu sudah diatur sedemikian rupa supaya itu minimal, kosnya minimal, dan kemudian mereka bisa menjabarkannya lagi ke yang lainnya. Yang seperti itu. Apalagi sekarang kan ini pemilu serentak. Kita mengantisipasi selama ini tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Tetapi kualitas dalam artian kualitas itu suara sah dan tidak sah juga banyak yang bermasalah. Suara tidak sahnya banyak. Berarti edukasinya juga harus dipahamkan publik biar nanti menyoblosnya jangan salah ini. Nah itu nanti mungkin ini podcast di sini juga nanti satu hari ya kita akan buat itu. Khusus nanti kita berikan tutorial cara mencoblos yang benar. Betul. Jangan sampai. Karena kita sudah melakukan simulasi ya kemarin di Kertanegara itu, Kutai Kertanegara, secara acak gitu, satu TPS 300 orang yang hadir, ternyata banyak sekali yang yang masih salah. Salahnya itu karena mereka ketika sudah tahu ini loh yang saya inginkan partainya, karena kertasnya kan lebar tuh, lebar itu lalu langsung mencucuk, ternyata double. Nggak dibuka semuanya. Nggak dibuka semuanya karena terlalu besar. Nah, penyelenggara juga harus benar-benar kita edukasi, kita BIMTEK jangan sampai saksi juga harus demikian. Ketika buka lebar karena sudah capek, raung gitu, lalu tidak lagi teliti melihat. Ternyata ada tusukan di situ, ada ceblosan di situ. Soalnya tidak hanya di tingkat literasi dan edukasi serta partisipasi politik, yang lebih krusial juga ternyata bagaimana pengetahuan mereka ketika melakukan pencoblosan. Yang contoh Ibu tadi, ngapain 100 orang nyoblos tetapi 80-nya ternyata nggak sah karena mereka nggak tahu tentang cara nyoblos yang karena dibuka habis kertasnya. Betul. Saya sampaikan nih ke waktu sosialisasi ke anak-anak SMA kemarin. Jangan salah nak, kalian sudah capek-capek ke TPS, semangat-semangat pakai habis celup-celup biru. Ternyata yang kalian pilih itu keliru. Sudah men-tracking nih. Mereka kan mau men-tracking, mereka sudah tahu tuh. Ditanya men-tracking, sudah tahu ini. Ternyata pas dia ceblos itu double gitu. Ya, akhirnya tidak sah. Ya, artinya kan memang kalau misalnya partisipasinya juga sangat bagus, ya kan, legitimasinya juga kuat pemilu karena yang nyoblos dari 100 orang di satu TPS misalnya yang hadir 90 atau 80, tapi ternyata suara saya cuma 30. Nah, itu. Ini jadi ironi juga sebenarnya. Ironi, sangat ironi. Jadi berarti tanggung jawab besar juga nih. Tetap dihitung tingkat partisipasi, tetapi kan kualitas suara sah tidak sahnya juga berpengaruh. Dan pemilu kemarin juga lumayan besar. Nah, ini berarti ini sosialisasinya harus makin gencar. Nanti kita bikin Bu tutorial cara mencoblos yang benar supaya nanti masyarakat tahu. Karena memang boleh jadi dia tidak tahu, keburu-buru dipikirnya lipatan kertas cuman cukup ini rasanya udah lebar nih. Segini padahal ternyata lebih lebar lagi. Itu fakta. Jadi kejadian kita kemarin waktu simulasi itu kejadian dan saya sendiri menyaksikannya. Jadi saya pikir wah ini masukan yang luar biasa yang harus kita
sampaikan kepada publik bahwa jangan sampai kita keliru. Kita sudah benar-benar kita sudah sosialisasi nih, mereka sudah teredukasi mau datang ke TPS, sudah melakukan tracking terhadap calon. Ternyata sampai ke sana suaranya tidak sah, gitu karena kesalahan yang teknis itu. Ibu, ini luar biasa dibincang kita kali ini. Saya secara pribadi mensupport nih KPU Provinsi Kalimantan Selatan karena saya tahu bagaimana sosok Ibu Tenri ya. Kita berharap nanti dengan latar belakang beliau bisa membawa bagaimana pemilu di Kalimantan Selatan khususnya bisa lebih bermartabat, ya kan, berintegritas. Dan tentunya juga prinsip-prinsip transparansi, kejujuran dan keterbukaan itu benar-benar diinikan Bu. Kita berharap tidak ada PSU ya Bang Toto, tolong bantu kami. PSU itu kan biasanya pilkada Bu ya. Tapi pilpres juga bisa memungkinkan untuk terjadi. Kita berharap yang pasti berjalan damai, legitimate, partisipasi publik juga semakin meningkat. Yang pasti ingat ini yang paling penting Bu ya, literasi dan edukasi. Jangan sampai menjadi bagian dalam proses penyebaran kekacauan informasi dengan cara menyebar kontennya atau ikut berkomentar ya ketika ada konten-konten yang dirasa apa dan segala macam. Nah ini yang paling penting, ini tanggung jawab kita semua ini Bu ya. Ya. Karena itu jangan sampai men-share gitu, melihat yang menarik, orang membuat konten menarik lalu langsung di-share tanpa melihat isi kontennya apa gitu. Apakah ini edukasi atau bukan edukasi gitu. Yang pasti pemilu kalau itu benar, nah itu kalau tidak benar lalu di-share, nah ini yang berbahaya. Dan biasanya itu yang paling celakanya adalah ketika dia masuk pada grup-grup WhatsApp keluarga Bu ya. Fakta udah membuktikan ketika pemilu-pemilu sebelumnya terpecah belah persaudaraan saudara dan persaudaraan itu kan sesuatu yang abadi gitu ya. Politik hanya sesaat, tetapi jangan sampai kemudian karena perpecahan justru kita juga terpecah. Sementara mereka sudah jadi, mereka berangkulan gitu. Nah ini mestinya ini jadi pelajaran ya di kemudian hari bahwa jangan terbawa emosi, jangan baper. Jangan bawa perasaan. Memilih karena fanatisme buta, ya kan, benci juga karena fanatisme buta, rasional saja, ya kan, logis-logis saja, mencoblos berdasarkan hati nurani karena itu adalah kedaulatan yang hakiki berada di tangan rakyat, bukan pilihan kepada kita. Satu suara menentukan nasib bangsa. Iya, betul sekali. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast. Kayaknya kita akan bikin lagi secara khusus. Tadi saya perlu merasa punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi, juga mensosialisasikan bagaimana agar pemilu kita bisa benar-benar legitimate. Sayang kalau ternyata ada banyak yang mencoblos tapi ternyata banyak yang salah. Nanti kita bikin tutorialnya Bu ya, kita akan undang. Mungkin nanti boleh juga ke KPU. Kalau kertas atau surat suaranya sudah jadi. Sudah siap. Nah, ini kita contohkan. Oke, Ibu terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.